kasih Anda masih bersama kami di Cerita Hati Spesial Ramadan, karena setiap cerita berkesan di hati. Ya, di segmen terakhir ini saya ingin tahu seorang Adi Aksa Daud menjadi sosok seperti yang Anda kenal saat ini. Siapa sih tokoh yang paling menginspirasi kehidupan Bang Adi? Abah. Bapak saya setelah Nabi Muhammad SAW, bapak saya. Bapak saya itu, aduh, Allahu Akbar. Dia itu kalau, saya sampai mikir saya ini jangan anak pungut. Iya, waktu masih kecil tuh keras banget. Kalau saya anak paling tua juga, brr. Apa namanya, dipakai nggak sholat subuh, bener pakai apa air ditimpa, ngaji, blak, mesti harus ngaji, panggil guru suruh belajar ngaji, pokoknya keras betul. Sampai SMP saya masih digituin terus, sampai saya pikir kenapa ya saya. Nah, SMA udah enggak, SMA diajak jalan-jalan, nak bantu nih, hidup ini keras, kamu gini, ya itu saya pakai polanya gitu ya. Jadi hidup di Jakarta itu nggak gampang, kamu tahu nggak kerasnya kayak gini, Abah bisa begini karena Allah. Terus dia khotbah saya suruh apa syuting gitu, videoin. Jadi itu yang membentuk diri kita sampai dia meninggalnya pun dikasih lihat teman anak-anak meninggalnya kayak begitu. Itu saya ingat betul tahun 87 kata dokter bapakmu tinggal 2 bulan lagi meninggal. Ini benar asli karena liver kanker kan. udah CA kata dokter di rumah sakit Pelni, wow, ini udah nggak bisa lagi. Terus siapa yang mau ngomong sahabat saya? Saya paling tua. Saya itu bulan Ramadan saya ingat. Saya bulan Ramadan saya sholat di masjid, ya Allah, saya mohon abah saya biarkan saya besar berkembang, saya jaga adik-adik saya, baru engkau ambil abah saya. Saya nangis betul, tiap malam saya sholat. Akhirnya nyampainya ke abah, saya bilang, mas siapa yang mau nyampein ke abah? Nggak ada, ayo kita rame-rame yuk. Saya ngomong sama abah, bah, kata dokter, abah udah nggak tahan lama, begini. Abah saya udah pulang. Besoknya, besok kamu di sini lagi. Begitu datang dia bilang sama saya, ada ibu saya, mama sama adik saya. Ah itu dokter nggak bener. Abah masih lihat kamu tuh umrah sama abah, naik haji sama abah, gitu ngomongnya. Dia bilang begitu. Kita masih panjang nggak bener, pulang. Copot semua infus, bawa ke rumah. Mulai dikasih batu sauda, demi Allah nih, mulai dikasih air zam-zam, kasih madu, di rumah aja. Kita siap-siap, 2 bulan lewat, 3 bulan, 6 bulan, setahun, bener. Tiap tahun dari 87, saya sampai 97, 10 tahun, tiap tahun nggak pernah di Indonesia, Ustaz. Kalau nggak di Mekah, di Madinah. Sama bapak, sama abah dan adik-adik saya sekeluarga, sama mama saya. 97 terakhir baru, dia juga udah merasa gitu. Mungkin ini umrohnya abah yang terakhir. Dia bilang sama kita sama saya terutamanya. Nah, tahun 2000, 3 tahun kemudian baru beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 13 tahun bisa bertahan. Padahal dokter bilang tinggal 2 bulan. Kalau Abang diminta untuk menggambarkan sosok Abah dalam sebuah kalimat, apa yang akan Abang sampaikan? Teladan. Itu aja, bukan kata aja, teladan. Bisa memberikan teladan, satunya kata dengan perbuatan gitu. Iya. Jadi kan ada orang marah sama anaknya, kamu jangan begitu, tapi dia sendiri begitu. Kayak saya bilang anak saya, kamu jangan ngerokok, tapi kalau saya ngerokok, anak saya bilang, dia ngerokok. Saya dulu SMA, kena ngerokok juga SMA. Tapi berhenti total berhenti. Kuliah total berhenti. Jadi kalau sampai sekarang saya bilang, kamu jangan ngerokok, tapi saya masih ngerokok, anak saya bilang, kamu kayak gitu. Iya. Di Al-Quran kena ayatnya kan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan inallah yang taqulu ma la taf'alun. Jangan ngomong doang nggak ngerjain. Hari ini banyak pemimpin yang ngomong doang nggak ngerjain, jadi rakyatnya pada kesel. Akhirnya jadi masalah gitu di semua bidang kan gitu kan. Ngomong doang, bupati ngomong begini-gini ya, gubernur ngomong gini-gini. Tapi kenyataannya yang lakuin yang lain. Kan itu jadi perlunya keteladanan gitu loh. Satu kata dengan perbuatan, itu yang saya lihat. Gimana W nih di akhir segmen? Baik, ini harus jadi learning point bagi kita. Kita harus mengambil banyak ibrah, banyak pelajaran dari beliau. Pertama tentang orang tua pentingnya mendidik kepada anak. Bagaimana juga anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Dharma Gandul, Uka-Uka, Gentayangan, Uji Jali, Gadul, Ucus, sangat tergantung oleh orang tuanya. Maka orang tua bukan harus tegas, kejam. Tadi karena waktu dikatakan nggak boleh ngerokok segala macam, ibu langsung, kok kejam banget, bukan kejam. Jadi kaulas sadida. Jadi kaulan sadida itu dengan ketegasan. Dulu ketika kita ngaji pertama juga saya juga ngalami kalau salah juga dipukul, Bu. Saya juga, Bu. Iya, ini. Tetapi toh nyatanya juga punya ikatan batin yang baik. Iya. Itu jadi pembelajaran ketegasan juga. Ya? Ya, ketegasan. Artinya paling tidak ini harus jadi ketegasan. Orang tua itu harus menjadi ayatun, pertanda. Menjadi pribadi yang mempesona, minimal anak akan bangga kalau saya besar seperti bapak saya. Kalau saya ingin besar seperti mama saya, itu penting.
Itu. Ini bukan pelajaran, ini hampir semua menteri olahraga asal dipanggil sini, dulu mudanya itu bandel, dulunya nakal gitu loh ya. Menteri Menpora yang gitu kemarin ya? yang kita undang juga gitu. Saya ya? dulu nakal, ternyata syarat jadi Menpora itu harus nakal waktu itu. Aduh. Jangan Juga, dong, itu. jangan. Tapi bagus, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Amin. Tapi jangan pernah mimpi anak kita soleh kalau kita sendiri tidak soleh duluan. Betul. Robbi habli minas Solihin. solihin, itu juga bagaimana orang tuanya soleh duluan. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi kita. Ya. Amin. Bang Adi, Amin. terima kasih banyak sudah bercerita hatinya di sini. Uwi, terima kasih. Sama-sama, Akbar, Teh. Mice, terima kasih. Dan ibu-ibu, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh seorang Adi Aksa Daud bisa menginspirasi kehidupan Anda. Dan semoga itu memacu Anda untuk menjadi orang yang lebih baik lagi di masa depan. Amin. Insya Allah. Terima kasih atas kebersamaannya. Nantikan terus cerita hati spesial Ramadan hanya di Kompas TV. Karena setiap cerita Berkesan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bar, Kompas TV di mana sih sekarang? Kok nggak ada ya? Ya, Mica nggak update nih. Kompas TV mulai 28 Juni di Jabodetabek sekarang hadir di 25 UHM. Iya, ketemu nih. Asik, bisa nonton cerita hati lagi nih. Ada Mice dan Akbar di depan TV. Pasti pusing ya dari tadi nyariin kita. Makanya kalau mau ketemu kita semua dan tahu lebih dalam tentang cerita hati spesial Ramadan seperti apa, langsung aja cari di Kompas TV.